amal yang afdol, yang paling utama, paling banyak menjanjikan pahala setelah beriman kepada Allah, itu disebutkan dalam ungkapan hikmah, nasihat atau hikmah. Afdalul a'mal ba'dal iman billah, amalan yang paling utama setelah beriman kepada Allah adalah idkhalu, memasukkan, as-surur, kebahagiaan, kesenangan, kegembiraan, sukacita, ala qalbil mukmin, ke dalam hati seorang mukmin. Jadi hati ini tempat iman, hati ini tempat ilmu, hati ini tempat Al-Quran, hati ini tempat hidayah, hati ini tempat cahaya, hati ini tempat kebahagiaan, kesenangan. Itu hati. Makanya setelah beriman kepada Allah, setiap muslim yang jadi saudara kita, setiap muslim yang jadi tetangga kita, setiap muslim yang jadi sahabat kita, dan mereka beriman, kita wajib membahagiakan hati mereka. Kita wajib membuat hati mereka bahagia. Itu amal yang utama setelah mengucapkan beriman kepada Allah. Kemudian ungkapan hikmah ini mendekati makna hadis atau sejalan. Jadi walaupun bukan hadis, tapi cuman pepatah, ungkapan hikmah, tapi ternyata maknanya mendekati atau selaras dengan sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Ahabbunas, manusia yang paling dicintai ilallahi oleh Allah, anfa'uhum linnas, adalah yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia. Jadi kalau kita banyak memberikan kebaikan kepada manusia, banyak memberikan manfaat kepada manusia, banyak membahagiakan, menyenangkan hati manusia, dan khususnya orang Islam yang beriman, maka itu termasuk orang yang dicintai oleh Allah. Jadi jangan sampai kita nyebelin. Jadi kalau kita mau nanya, kita disebelin nggak oleh si A, tanya sama si B. Mungkin si A sering ngobrol sama si B, dia seneng nggak sama kita, atau kita sebel, apa kita nyebelin. Kalau nyebelin berarti kita dibenci oleh Allah tuh. Tapi kalau orang lain senang, orang lain bahagia, orang lain suka, cinta sama, sayang sama kita, itu tandanya kita sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa ahabul a'mal ilallahi azza wa jalla, dan amalan yang paling dicintai Allah adalah idkhalu, sururun tudkhiluhu ala muslim, memasukkan kebahagiaan ke dalam hati seorang muslim. Gimana caranya bisa memasukkan kebahagiaan ke dalam hati seorang muslim? Artinya hati itu tempat bahagia. Bagaimana cara kita memasukkannya? Kemudian yang kedua, afdalul a'mal sururun tudkhiluhu ala mu'min. Bukan hanya kepada orang yang Islam saja, kepada orang yang beriman pun, kalau kita bisa membahagiakan hatinya, memasukkan kebahagiaan ke dalam hatinya, itu termasuk afdalul a'mal, amal yang paling utama. Maksudnya setelah beriman kepada Allah. Ini hadisnya hasan, bisa diamalkan ya. Kalau dhaif nggak bisa, apalagi maudhu fasid. Yang harus kita amalkan itu pertama hadis sahih, yang kedua hadis hasan, hadis yang sah,
hadis yang baik. Kita boleh kita mengamalkan hadis yang dhaif, hadis yang lemah, dan hadis yang palsu atau maudhu. Banyak itu Bu. Kalau kita nonton YouTube, nonton snack video, nonton TikTok, nonton Facebook dan sebagainya, Instagram dan sebagainya, itu tidak sedikit tuh video-video yang isinya ya itu adalah hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang lemah. Kita tidak boleh sembarang nge-share Bu. Asal menarik share. Kalau hadisnya dhaif, hadisnya palsu, ibu dapat dosa. Dosa sebanyak orang yang nonton video yang di-share itu. Na'udzubillah min dzalik. Makanya banyak itu. Ya. Itu ada ustaz atau bukan ustaz. Itu suka nanya, Ustaz, ini video ini hadisnya sahih atau enggak? Ya. Nah kalau sudah dikasih tahu sahih, setelah dicek atau hasan baru di-share, disebarkan. Tanya dulu Bu, jangan asal nge-share. Wah ini bagus banget, ya, gambarnya bagus, animasinya bagus, apalagi di ya, hasil yang namanya AI. Hati-hati. Sekarang kan bagus-bagus ya. Hampir semua kisah Nabi, kisah para sahabat, peperangan di zaman Nabi, sekarang sudah ada videonya. Bahkan orang yang videonya itu ikut terlibat di dalamnya Bu. Itu hebatnya sekarang. Jadi orang yang bikin video tuh dia berada di zaman misalnya siapa? Zaman jahiliyah, zaman Fir'aun itu. Dia bisa tuh. Luar biasa sampai sekarang. Teknologi itu canggih banget. Tapi catatan buat kita, walaupun menarik, walaupun bagus, jangan dulu di-share. Kalau belum jelas apakah dalilnya itu sahih atau kemudian dhaif ya. Apakah benar atau hoax ya, boleh. Kemudian membahagiakan hati seorang muslim yang beriman termasuk amalan besar Bu. Ya, bukan amalan remeh-temeh Bu. Ya, bukan amalan ece-ece. Tapi ini amalan yang agung ya. Bikin orang bahagia, terutama orang Islam dan orang yang beriman, itu amalan yang agung. Berarti pahalanya besar banget Bu ya. Ya. Ada orang yang bahagia kalau dikasih makanan, kasih makan Bu. Ada orang bahagia kalau dikasih duit, kasih Bu ya. Ada orang yang bahagia kalau dikasih senyum gitu ya. Ada orang yang bahagia kalau dikasih nasihat. Berarti ketika kita salam ke kanan, salam ke kiri dalam sholat, bukan hanya ya, hafal namanya, tapi juga tahu kebutuhannya. Ya. Karena manusia itu makhluk yang banyak kebutuhannya ya. Ayam butuh duit nggak Bu? Enggak. Kuda butuh rendang nggak? Enggak. Kucing nggak doyan itu yang namanya apa namanya? Lalap, nggak suka dia. Kucing sukanya daging. Ikan, coba ya kucing ibu kasih pepes tahu bakal dimakan. Tapi kita juga bukan hanya tahu kebutuhan binatang, tapi juga tahu kebutuhan ya saudara kita ya baik yang beriman maupun yang Islam ya. Terus saya punya jamaah asalnya ngajinya di Al Hidayah. Terus saya ngegantiin Ustaz Taufik ya selama beberapa bulan. Kemudian setelah Ustaz Taufik sembuh, saya kan di Babu Takwa. Dia ikut ke Babu Takwa sampai meninggalnya. Ya. Jadi kalau pagi dia ke pasar apa? Yang laut itu yang lelang ikan ya. Dia setiap pagi Bu ngasih ikan 1 ember. 1 ember Bu. Beli dari pasar ikan sana ya. Ternyata dia nggak tahu saya ngedoyan ikan. Jadi kalau dia ngasih, saya kasih sama yang punya kontrakan. Kasih yang waktu itu istri saya belum kesini ya. Tiap pagi ngasih. Tapi setelah tahu saya tidak suka ikan, ya kalau ngasih apa? Ngasih itu ayam. Tapi ayamnya ayam hidup atau ngasih telur gitu. Terus pernah juga ada yang ngasih sama saya apa peci
Tapi pecinya itu yang ukurannya 9, tingginya 10, jadi nggak jeblos. Kegedean. Ya kan harusnya nanya dulu. Ya itu udah gitu baru dikasih, baru pas. Untung kebetulan punya teman punya saudara, kepalanya gede, cocok itu. Sampai sekarang dipakai sama dia. Jadi harus kenal apa kebutuhannya. Bahkan kalau makanan dia senang apa, jangan asal ngasih ya dia. Gitu. Ya. Kenapa itu termasuk amalan besar itu, membahagiakan hati orang, termasuk terutama orang Islam dan orang yang beriman, mukmin dan muslim. Pertama menguatkan ukhuwah Islamiyah. Ya. Ukhuwah Islamiyah. Ya. Jadi kalau orang senang berarti mau dia bersaudara dengan kita. Jadi tidak jaga jarak. Ya. Ada orang yang nggak mau bersama kita, ya. Berarti dia nggak senang, nggak bahagia dengan kehadiran kita. Yang kedua, menghilangkan kesedihan sesama. Ya. Jadi ada orang yang bersedih, kemudian kita hadir, dia jadi senang, ya. Jadi bahagia. Itu adalah amalan yang besar. Yang ketiga, mendatangkan rahmat Allah. Rahmat Allah itu penting buat kita. Kenapa? Bikin kita bahagia di dunia. Dan kebahagiaan dengan rahmat Allah lebih baik daripada yang dikumpulkan oleh kita. Ya, kan kita sedang mengumpulkan apa? Mengumpulkan duit, ya. Mengumpulkan surat tanah dan sebagainya. Kita kumpulkan. Nah, semua yang dikumpulkan oleh kita itu tidak ada bandingnya, ya. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kebahagiaan dengan rahmat Allah, ya. Yang kedua, dengan rahmat Allah kita bisa masuk surga. Jadi orang yang rajin ibadah, orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, orang yang baik kepada sesama manusia, belum tentu masuk surga. Karena orang itu masuk surga bukan karena itu, tapi karena rahmat Allah. Karena rahmat Allah, ya. Jadi ada tiket masuk ke surga. Adapun nanti setelah di surga kita akan mendapatkan fasilitas sesuai dengan amal kita. Tadi kan, ya kita zakatnya berapa banyak, infaknya berapa banyak, sedekahnya ikhlas atau enggak, ngajinya dan sebagainya, itu fasilitas untuk di surga untuk mendapatkan fadlullah. Ya. Fadlullah itu karunia Allah, sisa, ya, yang belum dikasihkan oleh Allah di dunia. Jadi yang Allah berikan di dunia itu cuma 1%, loh. Itu pun dibagi-bagi tadi dengan kucing, dengan kambing, dengan kuda, ya, dengan macan, dengan tikus, dengan apa lagi tuh? Ya, dengan manusia kan banyak banget. Itu dibagi-bagi yang 1% itu. Tapi kadang-kala karena merasa kaya suka lupa, ya. Merasa kaya suka lupa. Jadi ada orang yang, Bu, di daerah mana ya? Saya lihat itu kopi itu harganya 1 gelas 4 juta. Tapi antri, Bu, antri. Saking apa, Bu? Saking banyaknya duit, ya. Coba 1 gelas 4 juta, Bu. Belum yang lainnya kan? Ya. Itu. Ada juga yang paling murah 50.000, 30.000, ya. Ini 4 juta 1 gelas, Bu. Ya. Kalau kita punya 4 juta, mau nggak beli kopi 1 gelas? Ya, mau. Kenapa? Karena miskin. Ya. Kalau orang duitnya triliunan, ya, 4 juta itu nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apanya. Ya. Jadi bisa mendatangkan rahmat Allah kalau kita bisa membahagiakan orang Islam, orang yang beriman. Orang Islam itu orang yang tunduk dan pasrah, ya, kepada Allah. Dan kita selalu, ya, berjanji, ya, mengikrarkan ketika mau tidur. Jadi kita itu ketika mau tidur itu kita Islam dulu, pasrahkan diri kita, harta kita, keluarga kita, ya, bahkan punggung kita pasrahkan kepada Allah. Ya, ada yang hafal doanya, Bu? Ya, itu doa tawakal sebelum tidur. Dan itu zikir yang terakhir dibaca. Kalau yang pertama kan bismika Allahumma amutu wa ahya
Nanti yang terakhirnya itu Bu. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika ya. Wa fawadtu amri ilaika wa alja'tu dhuhri ilaika rabbatan wa rahbatan ilaika ya la malja wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa nabiyyikal ladzi arsalta. Udah. Ya. Insyaallah Bu. Sebelum sampai ke sana sudah tidur duluan. Ya. Ibu kalau punya HP, ya Bu ya. Itu buka Play Store. Di Play Store Ibu tulis zikir dan doa dalam Al-Quran dan As-Sunnah atau dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Itu keluar Bu. Jadi teksnya, kemudian latinnya, kemudian artinya, terus riwayat siapa gitu. Yang sudah jadi ada Bu. Dulu waktu saya ngajar buku itu masih harganya 2.000. Terakhir itu 10.000. Murah Bu. Bukunya segede gini Bu. Segede gini, tebal Bu. Dari kertas koran. Tapi lengkap, tulisan yang gede, tebal, kemudian ada latinnya, kemudian ada artinya, kemudian ada rujukannya. Hadis riwayat siapa dari siapa, sahih atau tidak. Bagus banget. Mending beli aja Bu. Ada di toko buku. Ibu tanya aja kumpulan ya doa dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Ya. Itu yang nulisnya Al-Qahtani. Itu bisa nanti di Gramedia atau di mana di sini ada toko buku ya. Itu luar biasa ya. Itu sebelum tidur itu dibaca. Ya. Gitu. Jadi sebelum tidur kita tawakal kepada Allah. Setelah tidur kita tawakal kepada Allah. Ketika kita beraktivitas ibadah, amal soleh, kerja dan sebagainya juga tawakal kepada Allah ya, kita akan dicatat sebagai orang yang beriman dengan iman yang benar. Pertama dapat ampunan dari Allah, dapat kedudukan dari Allah, dapat rizki yang mulia, surga Allah. Amin ya Allah. Padahal itu yang dilakukan oleh kita ya, yaitu tawakal kepada Allah. Itu baca surat Al-Anfal ayat 2-4 Keutamaan orang yang beriman ya, itu adalah ya, orang yang tawakal kepada Allah, menjaga sholatnya, menjaga infaknya, dapat darajat, dapat magfirah, dapat rizqun karim. Kemudian yang keempat ya, membahagiakan sesama muslim yang beriman, termasuk akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Rasul, sorga itu ada 100 tingkat. Tiap tingkatnya tingginya setinggi antara langit dan bumi. Ini tingkatnya paling berapa meter Bu? Kalau di sorga setinggi antara langit dan bumi, adanya 100 tingkat. Tingkat yang paling tinggi itu khusus bagi orang yang berakhlak mulia. Akhlak mulia itu adalah akhlak yang dicontohkan oleh Rasul, diteladankan oleh beliau. Akhlak mulia itu semuanya ada dalam Al-Quran ya. Kalau kita mau dapat surga yang paling tinggi tingkat 100, maka kuncinya sempurnakan akhlak kita dengan ya meneladani akhlak Rasulullah ya sehari-hari. Sebab beliau ditugaskan untuk agar umatnya itu mentauhidkan Allah dalam ibadah. Nah, kemudian buah daripada ibadah yang berdasarkan tauhid itu adalah akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji, akhlak yang sempurna. Dan itu kalau dibawa mati, Allah tempatkan di surga di lantai ke-100 insya Allah ya. Ibu kalau mau lihat yang indahnya kota Jakarta, naik ke Monas Bu. Monas berapa meter Bu? Monas berapa meter Bu? Itu kelihatan kota Jakarta. Bayangkan ada surga 100 tingkat. Tiap tingkatnya setinggi antara langit dan bumi. Kita tinggal di tingkat 100, gimana Bu? Ya. Adem banget ya. Adem banget. Nggak bakal banjir pasti. Ya. Innama bu'itu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia ya. Karena Rasul itu la'ala khuluqin azim, punya pribadi yang bagus, layak untuk diteladani ya, dicontoh
ya akhlaknya itu. Ya. Kemudian Bu, di antara cara membahagiakan hati seorang muslim yang beriman, pertama membantunya dari kesusahan. Jadi menyenangkan. Jangan dia biarkan punya ya saudara, tetangga ya atau teman yang susah. Ya. Harus kita bikin senang, bikin bahagia, jangan bikin susah. Ada orang yang tidak sabar dengan susahnya, Bu. Ya, sampai kemudian istrinya yang lagi tidur, anaknya yang lagi tidur itu dibakar hidup-hidup, Bu. Ya, saking putus asanya. Karena dia nggak punya penghasilan, kemudian ngontrak, tiap bulan ditagih kontrakan, nggak punya. Ya, bagaimana caranya menempuh jalan pintas? Ya, istrinya yang lagi tidur nyenyak, anak-anaknya yang lagi tidur nyenyak, ya dikiranya kalau sudah dibakar hidup-hidup persoalan selesai, ternyata enggak. Ya. Semiskin-miskinnya orang tinggal bebas di dunia ini, ya itu tidak bisa ya mengalahkan ya kesusahan ketika tinggal di penjara. Ibu mending kaya tinggal di penjara, mending miskin tidak di penjara. Ya. Jadi walaupun susah menderita, kalau bebas tidak di penjara, ya dibandingkan dengan yang di penjara walaupun banyak duit, enakan yang miskin, ya, bisa kemana-mana. Dan ini sabda Rasulullah SAW, ya. Man nafasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabin yaumal qiyamah. Ya. Jadi ternyata membahagiakan sesama muslim yang beriman itu tidak berhenti sampai di dunia saja kebaikannya, akan mendapatkan kebaikan pada hari kiamat. Ibu yakin gak dengan hari kiamat? Yakin gak dunia itu akan berakhir? Yakin gak kita akan mati? Yakin gak akan dibangkitkan kembali? Yakin gak akan dihisab? Yakin gak akan dibalas? Nah, kalau yakin, ya, amalkan hadis ini, ya, yaitu membahagiakan hati sesama muslim yang beriman. Siapa yang menghilangkan satu kesusahan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan menghilangkan kesusahannya di hari kiamat. Ya. Biasanya susah itu kalau tahun ajaran baru ya, harus bayar daftar ulang ya, beli LKS, macam-macam Bu. Bisa berapa? Bisa banyak ya, bisa banyak ya. Kalau dapat KJP mending ya, atau dapat KIP mending ya. Kalau enggak kan ribet juga. Apalagi yang mau kuliah tuh, ya kuliah tuh masuknya luar biasa Bu. Ada yang sampai puluhan juta masuknya itu, ya ada. Belum kemudian uang kuliahnya paling murah itu 6 juta dan lain-lain 7 juta. Setiap 6 bulan harus siap uang 7 juta. Belum untuk misalnya ongkos anak, jajan anak, luar biasa. Jadi di Indonesia tuh sekolah itu masih bayar. Berarti Indonesia sudah merdeka belum? Kalau Indonesia sudah merdeka, ya berobat nggak bayar, sekolah nggak bayar, bahkan hiburan juga nggak bayar. Jadi ada teman saya, dia kerja di mana lupa lagi ya. Jadi di tempat itu Bu, jangankan sekolah, jangankan rumah sakit Bu. Jadi rekreasi saja gratis Bu. Semua makanan yang ada di tempat rekreasi gratis Bu. Nah, kira-kira mau nggak? Kira-kira kita pasti ya rekreasinya tiap minggu ini ya. Nggak usah bayar loh. Makanan yang ada di tempat itu gratis. Itu benar-benar sudah merdeka. Ya. Tapi karena di sana sudah berhenti kerja, ke Indonesia lagi. Ya, dia salah satu mantan karyawan Ancol. Ya. Nah, jadi saya kalau ngisi di Ancol dulu, itu kalau mau jalan-jalan ke depan kemana, tinggal minta itunya aja, kartunya. Gratis 5 orang. Ya, gratis. Ya. Itulah pentingnya yang namanya teman ya. Makin banyak teman kita, makin banyak kemudahan yang kita dapatkan. Nah kemudian yang selanjutnya Bu, di sini jelaskan apa? Tahadau tahabu. Ya.
Menyenangkan orang lain itu dengan saling berbagi hadiah. Kalau kita yang umum itu ketika ulang tahun ya, ulang tahun ya. Tapi kan ulang tahun bukan ajaran Islam. Walaupun umat Islam banyak yang merayakan ulang tahun. Ada selain ulang tahun apa? Bancakan, ada ya? Bancakan kan? Dibikin dari genting, dibulatkan buat belinya. Ada rujak, ada segala macam ya. Ada daun, isinya apa? Isinya nasi, teri dan sebagainya. Nah, itu luar biasa. Tapi itu juga bukan ajaran Islam. Tapi isinya, intinya umat Islam itu agar bahagia itu saling berbagi hadiah. Ya, saling berbagi hadiah. Biasanya berbagi hadiah itu kalau menjelang Idul Fitri ya. Ya, ada yang ngasih kongguan. Ya. Kongguan tuh banyak manfaatnya, Bu. Kalau habis kuenya diganti rengginang. Iya. Enakan kongguan, enakan rengginang. Tapi kemudian bisa dimanfaatkan untuk tempat kerupuk tukang bubur ayam. Tahadau tahabu kata Rasul. Kalian harus saling berbagi hadiah. Ya, niscaya akan saling mencintai ya. Walaupun ya enggak besar misalnya ya. Ya. Kemudian sabda Rasul, tahadau fa innal hadiyata tudhibu harra as-sadri katanya. Hendaklah kalian saling berbagi hadiah karena ternyata hadiah itu bisa menghilangkan panasnya hati. Hati suka panas nggak, Bu? Panas tuh. Lihat orang beli motor meriang. Nah, lihat orang beli rumah masuk rumah sakit. Lihat orang bikin kontrakan mati. Ya, itu panas hati, hati-hati, Bu. Ya, hati itu harus adem. Ya, harus adem. Nah, bagaimana caranya untuk mengademkan hati? Saling berbagi hadiah, ya. Kalau kita masak, kemudian wanginya, kira-kira keciumnya itu ke rumah tetangga mana, Bu? Ya, kata Rasul kalau masak daging banyakin kuahnya, Bu. Ya, apalagi masak sambal terasi itu bisa kemana-mana, Bu. Banyakin masak sambal terasinya. Nah, itu berbagi sambal terasi. Ya. Bisa saja nanti orang yang dibagi sambal terasi itu ingat sama kita, ngasih sambal tauco misalnya gitu. Jadi saling mencintai. Ini Rasul, Bu, bukan Ustadz yang ngomong. Yang ketiga, menghiburnya dari kesedihan, menggembirakan. Ya. Jadi kalau ada sesama Muslim yang sedih jangan dibiarkan, ditanya. Ya, Rasul pernah nanya, ya, kemana tuh si fulan nggak pernah sholat berjamaah? Lagi berduka ya lagi bersedih ya kenapa? Ya, dia malu katanya punya utang. Kenapa malu? Sebab kalau dia ke masjid lewat orang yang mengutangkan sama dia, malu katanya. Ya, ada orang yang punya utang nggak punya malu ada. Dia malu ya, kalau ketemu orang yang ya dia pinjam utang itu. Nah, kata sahabat, saudara-saudara, kita kumpulkan uang. Ya. Kalau bisa melunasi utang saudara kita yang karena punya utang dia nggak ke masjid. Jadi nggak boleh seudon, Bu. Ya, pokoknya bisa jadi dia ada masalah. Ternyata ditengok rame-rame ke rumahnya, dilunasi utangnya, ke masjid lagi, Bu. Ya. Itu, Bu. Itu namanya membahagiakan hati orang yang beriman. Ibu punya utang, nggak bisa bayar, ada yang bayarin, senang nggak, Bu? Senang, Bu. Itu memasukkan hati. Ya. Yang kedua ada lagi orang yang tidak sholat, ditanya kemana si fulan? Si fulan itu lagi sedih ya Rasulullah. Kenapa sedih? Burungnya mati. Gara-gara burungnya mati. Kenapa burungnya mati? Tidak ke masjid karena dia tidak punya duit untuk beli burung lagi kan gitu. Ayo kita kumpulin, datang ke rumahnya, kasih duit untuk beli burung. Ya ternyata setelah beli burung ke masjid lagi. Ya. Jadi kalau ada saudara kita tidak ngaji, saudara kita tidak sholat, nggak boleh kita seudon. Tanyakan sama orang dekatnya, bisa jadi dia tahu. Ya. Kemudian yang terakhir meringankannya dari utang, memberi tangguh kalau utangnya sama kita,
mengurangi. Dia punya utang 1 juta, ternyata nggak bayar-bayar. Udah, saya kurangi 900.000. Gitu. Ya. Bukan ditambah bunganya ya. Tambah bunga. Kemudian enggak, susah juga dikurangi 800.000 kan gitu ya. Terus ternyata nggak bayar-bayar. Udah, lunas saja, jangan bayar lagi. Itu luar biasa. Itu sama dengan membahagiakan hati orang yang beriman. Kata Rasul, au tukshafu anhu kurbah, au ya tuqdo anhu dainan, au tutradu anhu ju'an. Ya, membahagiakan sesama muslim yang beriman, yang merupakan amal yang paling afdal setelah beriman kepada Allah, di antaranya adalah engkau hilangkan kesulitannya. Yang kedua, engkau bayarkan hutangnya. Yang ketiga, engkau hilangkan rasa laparnya. Ya, seperti Umar bin Khattab kan, walaupun dia sudah jadi presiden, jadi raja, jadi khalifah, tiap malam dia nggak tidur, Bu. Ya, ketika udaranya dingin, ternyata ada satu rumah, ya, yang sedang memasak. Tapi ketika ditunggu nggak masak-masak, Bu. Ya. Sementara di sampingnya ada anak yang tidur. Kenapa? Lapar, kemudian dihibur supaya tidur. Masak batu nggak matang-matang. Kemudian didatangin, kenapa? Ini gara-gara Umar katanya, gara-gara presiden kita, khalifah kita, raja kita, sampai kemudian kita tidak punya makanan. Dan anak pada kelaparan, supaya anak bisa tidur, udah saya tipu, saya bohongi, masak batu. Wah, itu Umar. Langsung dia pergi ke Baitul Mal, ngambil makanan dan sebagainya, Bu. Kemudian setelah itu dia datang ke tempat itu. Itu rumah seorang janda punya anak, ya, yang kemudian dia kelaparan, dihibur, kemudian tidur. Dan ternyata Umar itu tidak sampai di sana, Bu. Ya, dia yang masaknya, Bu. Padahal presiden, Bu. Presiden masak untuk seorang janda dan anaknya. Ya, itu luar biasa. Membahagiakan sesama muslim. Apalagi statusnya sebagai pejabat kan, punya kesempatan ya, berbagi uang, berbagi kemudahan dan sebagainya. Itu barangkali yang dapat disampaikan. Dan ada itu membahagiakan orang yang tanpa keluar materi. Ini nggak pakai modal, menyapa dengan ramah dan senyum, ya. Jadi ibu kalau ada kotak amal lewat, nggak punya duit, ajak senyum aja, insya Allah, sodako. Ya, jadi tabassumuka fi wajhi ahika laka sodako. Senyummu kepada saudaramu adalah sodako. Hidup disuburkan, dijauhkan dari bencana, dan kemudian Allah ridho kepadanya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin.